Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Muina Ramdana dari Pendidikan IPS A 2018 Universitas Negeri Jakarta. Hari ini saya akan melakukan micro teaching bersama dengan teman-teman saya dan juga dosen pengampu saya yaitu Ibu Nurul Istiqomah. Eh, Hari ini saya akan membahas mengenai mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial pada bab 2 pada subbab mobilitas sosial, di mana mobilitas sosial itu merupakan perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari kedudukan yang satu menuju ke kedudukan yang lainnya. Nah, misalkan menuju ke kedudukan yang lebih tinggi atau menuju ke kedudukan yang lebih rendah atau sederajat. Nah, untuk selengkapnya mari kita simak video berikut ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak ibu semua? Baik ya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah sehat semua. Semoga selalu sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita mulai ke materi, tolong ketua kelas kita berdoa dulu dipimpin teman-temannya. Siapa? Baik, Bu. Oke, Anggito, silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya Anggito. Nah, Anggito, ini kita kelas ada berapa siswa? Siswa ada sekitar, kalau sekarangnya gabung ada 19, Bu. Yang nggak ada hari ini, kalau nggak salah ada Handi. Handi nggak ada. Oke, kemana Handi kalau boleh tahu? Tahu Anggito? Waduh, kurang tahu, Bu. Kayaknya sih lagi tes rapid, Bu. Oh, rapid. Oke. Nanti kalau misalkan sudah ada kabar dari Handi, tolong nanti Handi minta untuk hubungi Ibu ya. Baik, siap, Bu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, izinkan Ibu untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi dan menganalisis pengertian mobilitas sosial, bentuk mobilitas sosial, faktor pendorong dan penghambat, saluran mobilitas sosial, dan dampak positif negatif, dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, toleran, gotong royong, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Nah, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama kita akan membahas, nanti Ibu akan share screen PPT mengenai pengertian mobilitas sosial, bentuk mobilitas sosial, faktor pendorong dan penghambat, saluran dan dampak positif negatif dari mobilitas sosial. Nah, setelah materi selesai, nanti Ibu akan memberikan kuis kepada anak-anak semua. Nanti kuis itu merupakan yang mampu menjawab nanti bisa mendapatkan tambahan poin nilai IPS kalian ya. Pertanyaannya nggak banyak, cuma 2 pertanyaan saja. Nah, kemudian di akhir nanti Ibu akan memberikan tugas. Tidak susah ya, tidak sulit tugasnya. Oke. Ya. Diharapkan anak-anak semua memperhatikan ya pembelajaran pada hari ini ya, walaupun hanya tatap muka secara virtual melalui Zoom meeting, harus tetap semangat ya semuanya ya. Siap, Bu. Iya. Semangat. Mantap. Semangat. Oke, Ibu akan langsung share screen-nya ya. Siap, Bu. Apakah sudah terlihat share screen Ibu? Masih loading, Bu. Belum, Bu. Belum terlihat.
Oke. Ya, Bu, belum. Oke, sudah, Bu. Sudah ya. Oke, ini sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Mobilitas sosial. Ya, yang seperti sudah Ibu sampaikan tadi, kita hari ini akan membahas mengenai mobilitas sosial. Nah, sebelum kita masuk ke materi mobilitas sosial, kita akan membaca sebuah kisah kesuksesan Mas Ud. Oke, dari anak-anak semua ada yang ingin membaca kisah ini? Silakan yang bersedia. Saya, Bu. Oke, siapa ini? Wulan, Bu. Oke, Wulan, silakan dibaca. Ya, kesuksesan Mas Ud. Kesuksesan Mas Ud sebagai seorang anak petani miskin. Mas Ud berusaha untuk memperbaiki taraf kehidupan keluarganya. Orang tuanya hanya mampu menyekolahkan dia sampai tingkat SMP. Walaupun demikian, Mas Ud tetap bercita-cita melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 1980, pergilah Mas Ud ke kota bersama temannya. Di kota, mereka berjualan koran di waktu pagi dan berangkat sekolah pada waktu siang. Dari hasil penjualan koran, Mas Ud membiayai sekolahnya, bahkan sampai kuliah di perguruan tinggi. Kuliah di perguruan tinggi membuat Mas Ud semakin memiliki pengetahuan luas tentang usaha bisnis. Mas Ud tidak lagi berjualan koran di pinggir lampu merah. Dia membuka kios koran dan majalah. Usaha Mas Ud terus mengalami kemajuan hingga berkembang menjadi toko buku yang laris. Kini Mas Ud memiliki 4 cabang toko buku yang mempekerjakan lebih dari 200 pekerja. Mas Ud yang masa lalunya anak petani miskin kini telah menjadi pengusaha terpandang di kotanya. Keberhasilan Mas Ud tidak lepas dari usahanya yang gigih. Oke, Wulan, Ibu ingin bertanya. Menurut Wulan, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah kesuksesan Mas Ud ini? Pelajaran yang bisa kita ambil yaitu berusaha dengan gigih supaya bisa mengangkat derajat kita sendiri dan keluarga. Oke, benar ya. Terima kasih ya Wulan sudah membaca dan menyampaikan pendapatnya. Nah, lalu apa sih hubungannya kisah ini dengan mobilitas sosial? Oke, kita next. Nah, apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang, sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Nah, maksudnya di sini seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari satu lapisan ke lapisan yang lain, lapisannya itu menjadi lebih tinggi atau menjadi lebih rendah atau berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Nah, itu disebut dengan mobilitas sosial gitu. Jadi mobilitas sosial itu merupakan sebuah perpindahan kedudukan sosial seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas mengenai bentuk dari mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial ini memiliki 2 bentuk. Yang pertama adalah mobilitas sosial horizontal dan mobilitas sosial vertikal. Nah, untuk mobilitas sosial horizontal itu merupakan peralihan individu atau objek sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial yang lainnya yang sederajat. Nah, pada mobilitas sosial horizontal tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Nah, misalkan seperti ini. Ada namanya Pak Burhan misalnya ya. Pak Burhan ini merupakan seorang guru IPA di sekolah gitu. Di SMA, di sebuah SMA. Nah, lalu tiga tahun kemudian Pak Burhan ini berpindah tugas gitu di SMA yang lainnya. Nah, tapi di SMA yang berikutnya Pak Burhan tetap menjadi seorang guru. Artinya Pak Burhan tidak mengalami mengalami perpindahan status sosial ke atas atau ke bawah, tetapi sejajar seperti garis horizontal yang sejajar ya, gitu. Jadi dia
mengalami perpindahan namun tidak mengalami yang perpindahan yang lebih tinggi atau lebih rendah gitu. Nah, mobilitas sosial yang selanjutnya adalah mobilitas sosial vertikal. Nah, mobilitas sosial vertikal ini merupakan perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang tidak sederajat. Nah, itu baik yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah gitu. Gitu kan. Anak-anak tahu kan ya garis vertikal itu kan garisnya seperti ini ya. Jadi ke atas atau ke bawah gitu ya. Jadi misalkan seperti ini, ada nih ada namanya Bu siapa ya? Bu Ina ya. Bu Ina ini dulunya dia adalah seorang guru di sebuah SMA gitu ya. Lalu kemudian 3 tahun kemudian beliau diangkat menjadi seorang kepala sekolah. Nah, itu merupakan mobilitas sosial vertikal climbing atau yang perpindahan menuju ke yang lebih tinggi gitu. Nah, untuk yang mobilitas sosial vertikal ke bawah itu contohnya misalkan ada seorang anak pengusaha kaya misalkan. Dia mencoba untuk berbisnis mengikuti jejak ayahnya, jejak keluarganya, namun dia gagal pada saat memulai bisnis tersebut. Lalu dia jatuh miskin. Nah, itu disebut dengan mobilitas sosial vertikal ke bawah. Seperti itu ya. Paham ya anak-anak semua? Siap, Bu. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada faktor pendorong dari mobilitas sosial. Yang pertama ada faktor struktural, faktor individu, faktor sosial. Nah, faktor struktural ini yaitu berkaitan dengan struktur sosial di Indonesia yang terbuka gitu. Jadi struktur sosial di Indonesia itu membuat siapa saja bisa menjadi apa saja, dalam artian tidak memandang dia anak orang miskin atau dia bisa menjadi apa saja. Misalkan kita kembali ke kisah kesuksesan Mas Ud tadi, itu beliau kan yang tadinya hanya seorang anak petani miskin, namun karena beliau sangat rajin, sangat ulet dalam pekerjaannya, dalam menempuh pendidikan, lalu kemudian beliau mengalami mobilitas sosial climbing atau mobilitas sosial vertikal ke atas gitu ya. Jadi dia bisa menjadi pengusaha yang sukses walaupun yang tadinya hanya seorang anak petani miskin gitu ya. Nah, selanjutnya ada faktor individu. Keberhasilan individu sangat ditentukan dari sikap dan perilaku individu tersebut. Nah, setiap individu itu kan memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Nah, sebagai contoh seperti ini, ada 2 orang sarjana. Nah, dia itu sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Nah, namun hanya 1 orang yang diterima karena dianggap memiliki komitmen dalam hidup dia gitu ya. Jadi keterampilan atau sikap dari dalam diri individu itu sangat mempengaruhi adanya mobilitas sosial gitu. Nah, yang selanjutnya adalah faktor sosial. Nah, ketidakpuasan atas status sosial yang disandang oleh seseorang itu akan mendorong seseorang itu untuk terus berusaha secara gigih gitu ya, segigih-gigihnya dia akan berusaha. Nah, setiap perjuangan itu pasti diawali dari ketidakpuasan gitu. Jadi setiap manusia itu dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia dilahirkan, tidak ada satupun manusia yang dapat memilih status. Apabila dia tidak puas dengan kedudukannya, dia akan mencari kedudukan sendiri
di lapisan sosial yang lebih tinggi, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke faktor pendorong yang selanjutnya, yaitu ada faktor ekonomi. Nah, keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Nah, kalian itu dapat memperhatikan berbagai fenomena di masyarakat kita ya. Masyarakat atau seseorang yang ekonominya lebih baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Ya, karena dengan kondisi mereka, ekonomi mereka itu lebih baik, mempunyai uang, materi dan sebagainya, maka dia memiliki modal, dia bisa pendidikan, mengakses pendidikan setinggi mungkin, dan lalu banyak lagi kesempatan-kesempatan yang lainnya. Nah, ini tentu berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Nah, itu jadi masyarakat yang memiliki kesulitan ekonomi akan berbeda ya dengan seorang yang memiliki ekonomi yang baik gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kemudahan akses pendidikan. Nah, pendidikan akan menjadi pendorong mobilitas sosial apabila sistem pendidikan terbuka. Nah, jadi pendidikan di Indonesia itu jika pendidikannya berkualitas, mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau melakukan mobilitas sosial dengan berbekal ilmu yang dia miliki, seperti itu ya. Nah, namun ketika dia tidak memiliki bekal, dia tidak memiliki ilmu yang tentunya dia dapat dari pendidikan, maka dia akan sulit untuk mengubah status mereka gitu. Jadi karena kurangnya penguasaan ilmu dan pengetahuan, akhirnya mereka sulit untuk melakukan mobilitas sosial gitu. Nah, yang selanjutnya adalah faktor politik. Nah, kita sekarang sebagai bangsa Indonesia patut bersyukur ya karena memiliki stabilitas politik yang baik, kondisi negara aman, damai, sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik ya. Dan semua rakyat juga berperan aktif dalam pembangunan. Nah, ini berbeda ya kondisinya saat pada situasi pada tahun 1945 sampai 1950. Nah, pada masa itu kan situasi politik tidak menentu gitu. Belanda masih berusaha menguasai Indonesia dan lain sebagainya gitu. Jadi hal ini sangat mempengaruhi mobilitas sosial bagi warga negara Indonesia gitu. Sampai sini paham ya anak-anak semua ya? Insya Allah paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Kita lanjut ke faktor penghambat mobilitas sosial. Nih, ada yang tahu ini gambar apa yang paling atas? Ayo, ada yang tahu tidak? Itu gambar wilayah kumuh bukan sih, Bu? Maksudnya kayak masyarakat yang pendapatannya di bawah rata-rata, terus dia tinggal di sekitar pinggiran rel kereta api. Iya. Atau bisa dibilang seperti menggambarkan kemiskinan, Bu. Iya, benar ya Rini ya. Rini tahu ini, gambar yang selanjutnya ini apa Rini? Rini tahu? Kalau dilihat ini seperti diskriminasi atau bukan ya, Bu? Ya benar ya. Yang atas ini adalah sebuah gambar dari kemiskinan dan yang kedua ini merupakan sebuah gambar atau bentuk dari diskriminasi seperti itu ya. Maaf Bu, saya mau bertanya. Iya. Kenapa diskriminasi ini bisa jadi faktor penghambat dari mobilitas sosial, Bu? Oke, terima kasih ya Rini ya atas pertanyaannya. Kita akan bahas satu persatu ya. Kita bahas dari kemiskinan terlebih dahulu. Nah, salah satu faktor dari penyebab dari kemiskinan itu adalah pendidikannya rendah, gitu ya. Pendidikannya rendah. Lalu ketika pendidikan seseorang itu rendah, maka kualitas yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut maka akan rendah juga gitu ya karena pendidikannya rendah. Nah, lalu ketika
kualitas sumber daya manusianya rendah, maka dia akan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Ketika sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, maka gajinya juga ya pas-pasan gitu ya, jauh dari, bisa dibilang jauh dari kata layak gitu. Nah, jadi semua itu semua itu menjadi penyebab mobilitas sosial menjadi terhambat gitu, karena dia tidak mengalami sebuah perubahan gitu. Jadi mereka tetap stuck atau tetap berhenti di situ saja, seperti itu ya. Nah, lalu yang selanjutnya, nah ini yang pertanyaan Rini tadi ya, mengapa diskriminasi bisa menyebabkan merupakan faktor penghambat dari mobilitas sosial. Nah, diskriminasi sendiri itu berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku, agama, golongan, ras, dan status sosial. Nah, kita bisa kaitkan pada peristiwa pada zaman dahulu ya. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda itu pemerintahan Hindia Belanda itu dia itu mendiskriminasi terhadap masyarakat keturunan pribumi gitu ya. Jadi pada saat itu pemerintah itu membedakan perolehan pendidikan untuk masyarakat pribumi dan masyarakat keturunan Eropa gitu. Jadi masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya sangat berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa gitu. Jadi pokoknya beda sekali gitu ya, perlakuannya beda sekali. Nah, lalu hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial dari rakyat Indonesia gitu. Karena kan tadi sudah disebutkan bahwa ketika pendidikan kita rendah, maka kita akan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, lalu gaji yang layak juga sulit kita dapatkan. Nah, lalu itu akan menghambat adanya mobilitas sosial gitu ya. Bagaimana Rini? Bisa dimengerti ya jawabannya ya? Bisa, Bu. Oke, baik, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah saluran mobilitas sosial. Yang pertama itu ada pendidikan, ada organisasi politik, ada organisasi ekonomi, dan ada organisasi profesi. Nah, saluran mobilitas yang pertama itu ada pendidikan. Nah, melalui pendidikan, orang dapat mengubah statusnya. Sudah Ibu sebutkan berkali-kali ya, tadi pendidikan itu sangat mempengaruhi mobilitas sosial gitu ya. Nah, lalu yang kedua ini ada organisasi politik. Nah, dedikasi yang tinggi kemungkinan besar akan cepat mendapatkan status yang semakin tinggi juga. Nah, misalkan seperti ini, ada seorang anggota partai politik yang profesional dan punya dedikasi tinggi, kemungkinan besar akan cepat mendapatkan status yang semakin tinggi dalam partainya, sehingga akhirnya menjadi anggota Dewan Legislatif gitu. Nah, terus mengapa organisasi politik ini menjadi saluran mobilitas sosial? Karena organisasi politik ini menjadi tempat seseorang untuk mengalami mobilitas sosial gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah organisasi ekonomi. Nah, dalam organisasi ekonomi ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Tentunya vertikal ke atas gitu ya. Nah, di sekolah kalian kan pasti ada koperasi ya. Ada koperasi sekolah ya. Iya, Bu. Iya, ada Bu. Ada ya. Nah, salah satu tujuan dari koperasi sekolah itu adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Gitu ya. Jadi contohnya adalah misalnya di sekolah kita ada koperasi sekolah gitu. Tentu akan mengutamakan pelayanan terhadap para peserta didik. Nah, ini juga sama halnya dengan koperasi pasar, petani, nelayan, dan sebagainya gitu. Nah, melalui
organisasi koperasi ini, kesejahteraan anggota dapat diperjuangkan. Nah, keberhasilan perjuangan koperasi mencerminkan keberhasilan perjuangan anggota-anggotanya. Jadi, melalui koperasi, jadi kita bisa mengalami mobilitas sosial vertikal climbing atau vertikal ke atas gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah organisasi ekonomi. Nah, organisasi ekonomi ini merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki profesi yang sama sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Nah, contohnya organisasi profesi ini adalah ada PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan organisasi PGRI Indonesia merupakan salah satu sarana perjuangan para guru dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan guru. Selain memperjuangkan pendidikan, PGRI juga memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru. Nah, perjuangan PGRI ini tentu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia sehingga kesejahteraan guru di Indonesia terus mengalami peningkatan. Nah, hal ini tentu saja menjadi tempat untuk seseorang mengalami mobilitas sosial, seperti itu ya. Nah, selanjutnya apa saja sih dampak dari mobilitas sosial itu? Nah, tentunya dampaknya itu bukan hanya dampak positif ya, ada dampak negatif juga gitu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah dampak positif dari mobilitas sosial. Yang pertama adalah mendorong seseorang agar lebih maju. Jadi, terbukanya kesempatan untuk pindah ke strata yang satu ke strata yang lainnya akan menimbulkan motivasi yang tinggi dari seseorang itu untuk mencapai kedudukan yang ia mau, tentunya kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan dia yang sebelumnya gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah mempercepat tingkat perubahan sosial. Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Nah, misalkan seperti ini, ada salah satu atau sekelompok orang di sebuah desa gitu ya. Lalu dia mengalami mobilitas sosial, dia mengalami perubahan kedudukan sosial menjadi lebih baik. Nah, lalu kelompok orang yang lainnya atau seseorang yang lainnya melihat hal itu, lalu dia termotivasi dalam diri dia untuk saya juga bisa seperti itu. Jadi kita kembali lagi ke dampak positif yang pertama adalah mendorong agar lebih maju. Nah, itu ketika semuanya sudah melihat lalu semuanya mencoba untuk merubah status atau kedudukan sosial mereka, maka di satu desa tersebut maka akan mengalami perubahan sosial yang menjadi perubahan sosial yang lebih baik gitu dari yang sebelumnya gitu ya. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan integrasi sosial. Nah, penerimaan pengaruh yang diakibatkan mobilitas sosial yang diakibatkan mobilitas sosial tentu merupakan salah satu contoh terjadinya integrasi dalam masyarakat gitu. Nah, selanjutnya adalah dampak negatif dari mobilitas sosial. Yang pertama, terjadinya konflik. Nah, mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai posisi sosial yang semakin tinggi. Nah, tentu saja ketika kita akan mencapai kedudukan yang lebih tinggi, itu kita pasti memiliki saingan gitu ya. Kalau kita sudah memiliki saingan, pasti akan ada, walaupun sedikit, itu pasti akan ada konflik gitu. Walaupun hanya sekedar adu argumen sekecil mungkin, hal terkecil itu akan menyebabkan konflik, dan jika itu dibiarkan maka konfliknya akan menjadi lebih besar lagi gitu. Nah, jadi dalam hal ini wajar kalau kemudian timbul persaingan yang kerap juga memicu konflik gitu ya. Nah, yang selanjutnya ini adalah dampak negatifnya adalah gangguan psikologis. Seseorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatannya. Bahkan pada saat jabatan yang dimiliki sudah lepas, kadang ia tidak rela melepaskan jabatan tersebut. Dan misalkan ada seseorang di sebuah desa itu dia ingin sekali menjadi
kepala desa, dia sudah berjuang sangat lama ingin menjadi kepala desa gitu ya. Terus ketika dia sudah terpilih menjadi seorang kepala desa, lalu dia memikirkan gimana nanti kalau misalkan jabatan saya dicabut, bagaimana saya nanti di kemudian hari gitu. Saya sudah mendapatkan jabatan ini dari sudah sangat lama sekali. Nah, ini kecemasan atau kegelisahan ini merupakan salah satu gangguan, bisa disebut dengan gangguan psikologis gitu. Nah, hal tersebut akan membahayakan diri sendiri karena stres yang berkepanjangan akan melahirkan penyakit-penyakit psikis dan fisik yang lainnya gitu ya. Amit-amit ya, jangan sampai seperti ini ya, nanti kalau misalkan anak-anak semua punya jabatan atau punya kedudukan yang tinggi, jangan gelisah, jangan cemas kalau jabatannya akan lengser atau akan dicabut gitu ya. Itu sangat sangat wajar gitu ya. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Insya Allah paham, Bu. Ya, paham. Oke. Wah, ternyata sudah selesai materi kita pada hari ini. Terima kasih. Sepertinya ini adalah slide yang kalian tunggu-tunggu ya semuanya ya. Slide terima kasih gitu. Artinya pembelajaran sudah selesai gitu. Nah, jadi tadi Ibu sudah sampaikan di awal bahwa kita ada kuis gitu. Nah, kita akan langsung mulai saja ya kuisnya. Tidak banyak-banyak, hanya ada 2 soal saja gitu. Nah, yang pertama, ini ada soal Pak Amir mengajar SMA sebagai guru. Setelah beberapa tahun, ia kemudian menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Nah, kasus ini merupakan contoh mobilitas sosial apa nih? Coba siapa yang mau menjawab? Saya mau menjawab, Bu. Ya, Arif, ya. Apa Arif jawabannya? Jawabannya adalah vertical climbing atau vertical ke atas, Bu. Iya, benar ya Arif ya. Terima kasih Arif sudah menjawab pertanyaannya. Jadi Arif akan mendapatkan poin ya, poin nilai untuk pelajaran IPS kita. Jadi Pak Amir mengajar sebagai seorang guru ya. Pak Amir tadinya adalah seorang guru, lalu kemudian Pak Amir mengalami perpindahan. Beliau menjadi wakil kepala sekolah gitu. Jadi artinya beliau mengalami perpindahan vertikal ke atas atau vertical climbing. Oke, yang pertanyaan kedua. Ini ada perhatikan contoh saluran mobilitas sosial di bawah ini. Ada PGRI, ada Apkom DIY, ada ID, PBB, dan ini. Nah, mana yang termasuk dalam saluran mobilitas sosial organisasi profesi? Nih, siapa yang mau menjawab? Nah, saya bisa jawab nih Bu, yang nih Bu. Oke, ini siapa ini? Hasan. Oke, Hasan. Iya betul. Yang PGRI sama Coba ulangi Hasan. Bisa diulangi Hasan? Hasan itu mati. Oh iya lupa. Maafin Bu. Iya. Iya. PGRI dan ID Bu. Coba PGRI itu 1 dan 3. singkatan dari apa? Persatuan Guru Republik Indonesia. Dan ID apa ID? Ikatan Dokter Indonesia. Oke, benar ya. Betul. Tadi ya. Tadi sudah Ibu sebutkan ya, saluran mobilitas sosial organisasi profesi itu ada PGRI dan juga ID. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan sebuah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi mobilitas itu merupakan suatu perpindahan seseorang dari status sosial yang satu ke status sosial yang lainnya. Perpindahan itu bisa juga ke atas, ke bawah, atau sejajar. Nah, jika ke atas itu disebut dengan vertikal ke atas atau vertical climbing. Jika ke bawah itu disebut dengan vertikal ke bawah atau vertical sinking. Dan sejajar itu merupakan
mobilitas sosial horizontal. Nah, faktor pendorongnya itu ada struktural, ada individu, ada sosial, ekonomi, politik, dan kemudahan akses pendidikan. Nah, faktor penghambatnya ada kemiskinan dan juga diskriminasi. Nah, saluran mobilitas sosial itu ada pendidikan, ada organisasi politik, organisasi ekonomi, dan organisasi profesi. Nah, mobilitas sosial juga ada dampak ya, dampak negatif dan dampak positifnya. Positifnya adalah mendorong agar lebih maju, mendorong tingkat perubahan sosial, dan meningkatkan integrasi sosial. Sedangkan untuk dampak negatifnya adalah menimbulkan konflik dan adanya gangguan psikologis. Gitu ya kesimpulan kita pada hari ini. Oke, tadi Ibu sudah sebutkan di awal bahwa ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, tugasnya adalah carilah 3 orang tetanggamu yang mengalami mobilitas sosial seperti materi yang kalian pelajari pada hari ini. Tuliskan secara singkat proses mobilitas sosial yang terjadi pada orang tersebut dan kemudian apa bentuk dari mobilitas yang terjadi pada mereka. Jadi misalkan jangan jauh-jauh ya, tetangga atau saudara gitu ya bisa. Misalkan ada tetangga kalian itu dia dulunya adalah seorang petani biasa gitu. Lalu beberapa tahun kemudian beliau menjadi juragan gitu ya misalkan. Nah, itu kalian ceritakan atau kalian sebutkan secara singkat bagaimana proses mobilitas sosial yang terjadi. Nah, lalu apa bentuk dari mobilitas itu? Apakah vertikal, apakah horizontal gitu. Kalau vertikal, apakah vertikal ke atas atau vertikal ke bawah gitu. Nah, nanti tugas ini tidak perlu dikumpulkan, tulis saja di buku kalian masing-masing. Nah, minggu depan kita akan bahas bersama-sama ya. Gitu. Jadi tidak perlu dikumpulkan, jadi minggu depan kita akan bahas bersama. Jadi paham ya semuanya ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, oke. Jangan sampai tidak dikerjakan ya, walaupun tidak dikumpulkan tetap harus dikerjakan. Nah, oke. Kita sudah di penghujung kelas ya. Jadi terima kasih anak-anak semua atas partisipasinya, atas semangatnya pada hari ini untuk mengikuti pembelajaran. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap semangat pokoknya walaupun bertemu virtual seperti ini harus tetap semangat ya. Terima kasih. Jika ada salah-salah dalam perkataan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, kita sebelum leave kita foto dulu ya. Oke. Udah belum sih? Oke. 1. Udah siap ya semuanya? 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Terima kasih semuanya.